Ya, tes tes 1 2 3. Oke. Halo semuanya, selamat datang di Bariski Channel. Kick. Ya, dengan Bambang di sini dan mohon maaf ya suaranya agak bindeng ya. Biasa lagi meriang ya. Merindukan kasih sayang akan seseorang, anjay. Nggak, ini serius. Ya, gua lagi kena flu ini ya. Jadi suaranya rada-rada kemersek-kemersek gimana gitu ya. Dan mic-nya juga ini ya, mic-nya bungkusnya jatuh entah kena mana ini ya, aduh gitu ya. Jadi nggak ada apa tuh, windproof ya, ya, yang apa, yang busa penghalau angin gitu ya. Jadi nggak ada busanya ini mic-nya ini ya. Jadi mohon maaf aja kalau banyak noise nya ya. Singkat aja, kemarin ada Q&A ya yang gua kasih kepada ke kalian semua gitu di IG ya. Follow IG gua Bariski Channel gitu. Jadi ini salah satu teman gua ya, lagi waktu itu kan kuliahnya kan di ini ya, kuliahnya kan di Solo gitu ya, kuliahnya di daerah Jawa, di daerah Solo Jawa Tengah gitu. Dan dia ngekos di sana karena adanya pandemi COVID-19 ini ya. Terpaksa ya teman gue itu pulang gitu ya, pulangnya nggak ke Bogor tapi ke rumah mbahnya itu ya di Ngawi gitu. Dan selama 3 bulan itu motornya itu diem di kosan gitu ya, nginep di kosan gitu selama 3 bulan, gak dihidupin sama sekali. Nah, terus temen gua minta minta tipsnya gitu, menurut gua bagaimana gitu ya, menurut gua ya ini ya. Jadi mohon maaf aja kalau misalnya ada tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar ya. Kalau menurut gua ini yang pertama ya, yang pertama itu sebelum dinyalain itu motor ya, selama 3 bulan nih sebelum dinyalain itu motor, yang pertama itu adalah coba periksa dulu olinya dan bensinnya ya. Kalau bensinnya masih aman gitu ya, nggak, ya sebenarnya bensin itu nggak bakal beku gitu ya, nggak bakal tapi kadang ada istilah gitu bensin basi gitu, nggak tahu itu bensin basi itu maksudnya itu bagaimana, cuman ya mewaspadai aja. Tapi kalau oli gitu ya, itu kan pelumas ya, pelumas mesin kita. Kalau sekiranya itu olinya itu nggak encer gitu, kental gitu ya, walaupun warnanya, atau walaupun warnanya coklat tapi kental gitu ya, nggak encer gitu ya, atau enggak apa, olinya tuh udah hitam itu, apalagi udah lama nggak diservis, gua saranin ya langsung ganti oli itu motor. Setelah dihidupkan langsung ganti oli, bawa ke bengkel ya. Terus berikutnya untuk menyalakannya ya, karena posisinya itu, teman gue itu waktu itu dia nambahin lagi, itu posisi aki tuh nggak dicabut gitu ya. Nah itu kan yang gua takutkan, itu aki tekor ya. Nah jadi nyalainnya kalau bisa disela ya, digunakan kickstarter lah ya, bahasa ininya kickstarter. Kalau bahasa gua mah disela atau enggak diengkol. Ya itu. Nah kalau kondisinya masih bisa di starter secara otomatis itu pakai aki, nggak apa-apa ya. Tapi kalau akinya tekor itu udah ada, kalau misalnya motor injeksi kan ada peringatannya. Nah jangan di starter dah ya, mending dicas dulu akinya, cari tukang ngecas aki gitu, dicas akinya sampai penuh baru dinyalain. Udah nyalain bawa ke bengkel. Emang sih rada ribet gitu ya, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Jadi itu tips kedua gua ya, periksa kelistrikannya termasuk aki ya, jangan sampai akinya itu soak gitu. Ditambah kan temen gue itu nggak nyambut aki itu pas waktu itu mudik, karena dikiranya itu pandemi ini cuman sebentar gitu, nggak tahu aja kan sampai 3 bulan lebih gitu. Ya gitu solusinya ya, cek dulu akinya ya, dengan cara dikontak aja dulu. Kalau dikontak ada peringatan berarti wayahna ya, terpaksa lah itu dicas dulu akinya gitu. Terus kalau misalnya dikontak nggak ada peringatan tapi di starter nggak kuat, sama ya, di cas akinya ya. Kalau misalnya punya duit lebih ya ganti aja ya akinya ya. Kalau pengen cepet-cepet mah. Nah selain pertama ganti oli, kedua ganti aki, ketiga cek tekanan angin ban motor, kali ban motornya. Kan kadang kan ada
yang akinya tuh soak ya, akinya soak kaki ya. Kadang kan ada gitu ya, udah lama gak dipakai, lama-lama jadi kempes itu motor ya, ada ya seperti itu. Nah, kalau tekanan angin banyak, tekanan anginnya berkurangnya setengah gitu ya, nggak kempes-kempes banget ya, nggak apa-apa dikendarin begini. Tapi kalau udah kempes banget ya terpaksa dorong cari tukang tambal ban. Ya itu, motor yang nggak kempes ya, motor yang nggak kempes, nggak anginnya masih sama seperti itu ya, nggak masalah lah ya. Terus teknik untuk menghidupkan motornya ya itu, di kickstarter atau enggak di apa, pakai starter ini otomatis ya, kalau misalnya motor yang nggak ada kickstarter ya gitu. Terus usahakan gitu ya, jangan digeber-geber ya, digeber-geber, ember gitu ya, nggak usah lah ya. Udah digeber-geber, udah mainkan langsam aja ya, biarkan nanti mesin itu lama-lama bekerja dengan optimal. Tapi kalau misalnya masih mati lagi gitu, nggak apa-apa, jangan digeber, digas setengah aja ya, setengah langsung turunin lagi, nggak apa-apa. Itu emang kalau mesin itu seperti itu lah ya, sistem kerjanya. Pagi kalau mesinnya dingin, ditambah kalau motornya karburator gitu ya, begitulah. Tapi kalau motornya injeksi sepertinya nggak usah digeber-geber ya, nggak usah diember-emberin lah. Cukup digas langsam aja ya. Gas langsam tuh berarti nggak usah di ini apa, RPM sekitar 1000, sekitar 2000 gitu, nggak usah yang tinggi-tinggi lah RPM-nya. Jadi itu aja tipsnya dari gua ya. Terima kasih banyak yang udah mau Q&A dengan gua. Sepertinya Q&A, beberapa Q&A-nya ada yang menarik ya untuk gua buat konten gitu. Dan temen gua ada yang nge-challenge gua ya. Ya tunggu aja lah konten challenge ya, konten challenge-nya gitu. Oke, jangan lupa like video ini jika anda suka, dislike aja kalau enggak ya, subscribe channel ini agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Oke, Bambang di sini dan sampai ketemu di video berikutnya.